Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairi khalqihi nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur Masjid Pusdai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita mengungkapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai nikmat serta karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Wabil khusus pada kesempatan zuhur ini kita masih diberikan kemampuan untuk melaksanakan salat berjamaah. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in, kepada tabi'in tabi'in, dan kepada segenap umatnya yang terus mencontoh apa yang dicontohkannya dan terus membela apa yang dibela oleh Rasulullah dan terus memperjuangkan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, dalam muqaddimah tadi dibacakan penggalan ayat dari salah satu doa terindah dari Nabi Ibrahim alaihi salam yang terdapat dalam surat Al-Baqarah, di mana dalam ayat itu menunjukkan betapa Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki sifat tawadhu, di mana isi permohonan dalam doa indahnya itu beliau mengatakan Rabbana waj'alna muslimaini laka. Apa yang diminta sama Allah? Ya Allah, Rabb kami, pencipta kami, jadikan kami berdua, yakni Nabi Ibrahim dan Ismail, muslimaini laka, adalah menjadi hamba Allah yang berserah diri kepada Engkau. Muslimain, menjadi dua hamba Allah yang senantiasa tunduk patuh kepada Engkau. Ayat ini
secara jelas tentunya menjadi bantahan terutama terhadap orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa Nabi Ibrahim yang mereka rubah menjadi Abraham adalah salah satu di antara nabi-nabi mereka. Kenapa ini menjadi bantahan? Karena dengan jelas Nabi Ibrahim memproklamirkan dirinya dan putranya itu adalah muslimaini, memohon kepada Allah untuk menjadi dua hamba Allah yang muslim. Di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan dan lebih menegaskan, maka Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah ada pada Nabi Ibrahim itu Yahudian, dia seorang Yahudi, wala Nasranian, juga bukan seorang Nasrani, walakin kana hanifan musliman. Tapi Nabi Ibrahim adalah sosok yang hanif dan juga muslim. Wa ma kana minal musyrikin. Ini diantara yang dimohonkan oleh Nabi Ibrahim, supaya dirinya dan putranya dijadikan manusia yang senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi dua hamba Allah yang muslim. Kemudian wa min dzurriyyatina, selain mereka berdua, Nabi Ibrahim juga memohon wa min dzurriyyatina, dan dari zuriat kami, dari keturunan kami, dari anak cucu kami. Dan bisa jadi keislaman yang kita nikmati saat ini, apapun tolak ukur dan standarnya, bisa jadi ini adalah buah dari permohonan Nabi Ibrahim ribuan tahun ke belakang. Ketika di alam rahim tidak satu pun di antara kita yang bercita-cita menjadi muslim, tetapi faktanya kita alhamdulillah menjadi muslim. Maka doa tadi menjelaskan wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, anak cucu kami kelak menjadi keturunan muslim, menjadi keturunan yang hanya berserah diri laka kepada Engkau ya Allah. Wa arina manasikana, kemudian Nabi Ibrahim memohon wa arina manasikana, dan tunjukkan kepada kami manasik, tempat-tempat beribadah untuk manasik. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Subhanallah. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah supaya dibukakan pintu taubat kepada mereka. Padahal apa yang mereka berdua lakukan sebelumnya, Nabi Ibrahim dan Ismail, doa ini disampaikan ketika baru selesai membangun Ka'bah. Kalau bicara tobat, berarti apa yang dilakukan sebelumnya ada sebuah kesalahan. Namun apa? Kesalahan apa coba? Ketika beliau membangun Ka'bah, kemudian Ka'bah itu menjadi rujukan muslimin di dunia hingga saat ini. Tetapi dengan rendah hati beliau menyampaikan wa tub alaina, terimalah taubat kami. Ini merupakan bentuk ketawaduan luar biasa,
Siapa yang meragukan ketauhidan Nabi Ibrahim alaihi salam, siapa yang meragukan kesalehan Nabi Ibrahim alaihi salam, tetapi permohonannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah mohon dibukakan pintu taubat. Artinya apalagi dengan diri kita yang boleh jadi dari sejak bangun tidur itu sudah banyak maksiat yang kita lakukan. Boleh jadi dari sejak bangun tidur sampai tidur lagi di hati terselip iri, dengki, ria dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim setelah melakukan kebaikan masih memohon kepada Allah agar taubatnya diterima oleh Allah, agar dibukakan pintu taubat. Innaka antat tawwabur rahim. Dengan penuh optimis Nabi Ibrahim alaihissalam, engkau adalah maha menerima taubat dan engkau maha penyayang. Inilah ajaran ketawaduan yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya ketika sekelas Nabi saja masih memohon dibukakan taubat kepada Allah, apalagi dengan diri kita yang setiap saat boleh jadi jatuh kepada kemaksiatan. Pelajaran kedua yang kita dapat dari ayat ini, di mana konsekuensi beriman, konsekuensi bertauhid adalah dengan pengorbanan, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam dihadapkan kepada ujian yang luar biasa. Salah satunya adalah untuk mengorbankan putranya sendiri semata-mata perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagi kita semuanya selaku pengikut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai konsekuensi dari keimanan, maka di bulan kurban ini mari kita berusaha untuk membuktikan keimanan itu, untuk berusaha berkurban, untuk berusaha berkurban semata-mata memohon ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis, Sufyan Ats-Tsauri menyampaikan bahwa Abu Hatim saking tertariknya dengan betapa besarnya pahala kurban, beliau sampai berhutang. Beliau menggiring unta untuk disembelihnya, kemudian ditanya, wahai Abu Hatim, kenapa engkau lakukan ini? Engkau sampai berhutang demi unta ini, kemudian engkau lakukan untuk berkurban. Kemudian beliau menjawab, karena aku mengingat firman Allah, lakum fiha khair. Bagi kalian di dalam berkurban itu ada kebaikan yang banyak. Ini menunjukkan bahwa berhutang untuk berkurban itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Bahkan kalau kita melihat keterangan Imam Ahmad, kenapa motivasinya begitu tinggi? Li'annahu ahya sunnati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan demikian adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita seringkali tradisi yang bergulir di tengah-tengah muslimin pada umumnya. Biasanya kalau berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan kebaikan, ini berbagai macam alasan. Seperti pernah saya sampaikan, seorang adik meminjam kepada kakaknya
Karena meyakini seyakin-yakinnya bahwa berkurban itu mengandung banyak kebaikan, kemudian berazam untuk berkurban dan hendak meminjam kepada kakaknya. Ketika disampaikan kepada kakaknya, kata kakaknya, tong maksakeun atuh. Ari teu aya mah jangan maksain kalau nggak mampu. Tetapi besok harinya sang adik penasaran, benarkah sang kakak ini begitu pelitnya, padahal posisinya begitu berada. Besok harinya kekeh minjem uang, tetapi bukan untuk berkurban. Untuk apa pinjam uang? Pinjam uang untuk DP motor. Di luar dugaan kalau untuk DP motor dikasih sang adik ini. Apa yang dikatakan sang kakak? Lamun teu maksakeun moal boga. Kalau nggak maksain lu nggak punya. Nah, ini beda perspektif. Kalau untuk urusan kebaikan seringkali kita banyak alasan. Masih ada cicilan ini, cicilan itu, masih punya hutang ini, hutang itu. Ini subhanallah. Maka peluang untuk berkorban di dalamnya banyak kebaikan. Mari kita raih, masih ada kesempatan. Jadilah Abu Hatim yang berusaha untuk menggapai kebaikan walaupun harus dengan berhutang, semata-mata ingin mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu membuktikan bahwa klaim keimanan dibutuhkan pengorbanan. Klaim keimanan dibutuhkan bukti nyata bahwa kita mencintai Allah dan mencintai Rasul dan mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemampuan untuk membuktikan keimanan kita tersebut, dan mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kelapangan rezeki sehingga kita bisa berkurban baik untuk diri kita maupun keluarga kita ataupun saudara kita ataupun tetangga kita. Semuanya kita lakukan semata-mata karena Allah, dan yakin betul ketika kita berkorban di dalamnya banyak kebaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.